Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Septia Rosyani. Pada mata kuliah Sosiolinguistik ini, saya selaku moderator dari kelompok 4, yang mana kelompok kami akan menjelaskan tentang materi jenis bahasa dari faktor eksternal. Nah, sebelum membahas mengenai materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada saudari Nurul Holifatunisa, yang kedua ada saudari Putri Maulidianingsih, yang ketiga ada saudara Dimas Saputra, yang keempat ada saudara Lukman, yang kelima ada saudara Slamet Sahidi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Macam-macam bahasa di dunia ini sungguh beragam, terutama di Indonesia yang mempunyai banyak suku bangsa, budaya, dan bahasa. Proses menguasai bahasa melibatkan soal-soal luaran seperti latar belakang sosial penutur, kedudukan, dan kebudayaan penutur dalam masyarakat. Penjenisan bahasa secara sosiolinguistik berkenaan dengan faktor-faktor eksternal bahasa. Yang pertama ada lingua franca, yang kedua ada sosiologis, yang ketiga ada sikap politis, yang keempat ada tahap pemerolehan. 4 jenis bahasa tersebut adalah masuk ke dalam jenis bahasa yang bisa memudahkan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya untuk berinteraksi. Dengan berbahasa, orang bisa terlihat bagaimana kepribadiannya, bagaimana seseorang bisa bersosialisasi dengan baik, bisa menunjukkan orang yang memiliki nilai atau seseorang yang berintelektual dengan baik. Faktor-faktor eksternal bahasa yang pertama, yaitu lingua franca. Lingua franca adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang bahasa yang berbeda. Lingua franca merupakan bahasa pengantar atau bahasa pergaulan agar masing-masing pihak yang berbeda bahasa sama-sama mengerti dengan apa yang disampaikan. Lingua franca sebuah bahasa yang diadopsi sebagai bahasa umum antara pembicara yang menggunakan bahasa ibu yang berbeda. Selanjutnya yaitu sosiologis. Penjenisan itu tidak terbatas pada struktur internal bahasa, tetapi juga berdasarkan faktor eksternalnya dan sejarahnya. Kaitannya dengan sistem linguistik lain dan pewarisannya dari generasi ke generasi berikutnya. Standarisasi atau pembakuan adalah adanya kodifikasi dan penerimaan terhadap sebuah bahasa oleh masyarakat. Pemakai bahasa itu akan seperangkat kaidah atau norma yang menentukan pemakaian bahasa yang benar. Dasar kedua dalam penjelasan sosiologis ini adalah otonomi atau keotonomian di sebuah sistem linguistik disebut mempunyai keotonomian kalau sistem linguistik yang tidak berkaitan dengan bahasa lain. Dasar ketiga dalam penjelasan sosiologi bahasa adalah faktor historitas atau kesejahteraan sebuah sistem linguistik dianggap mempunyai historitas kalau diketahui atau dipercaya sebagai hasil perkembangannya yang normal pada masa yang lalu. Faktor kesejahteraan ini berkaitan dengan tradisi dan etnik tertentu. Jadi, faktor historitas ini mempersoalkan apakah sistem linguistik itu tumbuh melalui pemakai oleh kelompok etnik atau sosial tertentu atau tidak. Dasar keempat dalam penjelasan bahasa secara sosiologis adalah faktor vitalitas atau keterpakaian menurut Fishman. Yang dimaksud dengan vitalitas adalah pemakaian sistem linguistik oleh satu masyarakat penutur asli yang tidak terisolasi. Jadi, unsur vitalitas ini mempersoalkan apakah sistem linguistik tersebut memiliki penutur asli yang masih menggunakan atau tidak. Sikap politis. Sikap bahasa adalah sikap mental seseorang dalam memilih dan memakai bahasa. Bertolak dari prinsip ini, pada dasarnya seseorang bebas memilih bahasa dan bebas pula menggunakan bahasa itu. Karena kebebasan itu merupakan bagian tertentu dari hak asasi manusia. Bagi bangsa Indonesia, tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara menimbulkan rasa tanggung jawab untuk memelihara dan membina bahasa Indonesia. Dalam konteks kehidupan berbahasa, tanggung jawab itu hendaknya dapat diimplementasikan dalam sikap bahasa yang positif. Membiasakan diri untuk selalu mengingat bahwa bahasa itu memiliki norma-norma yang harus ditaati, dan apabila dilanggar dapat menimbulkan gangguan komunikasi. Adalah sikap yang bijaksana
untuk menumbuhkan sikap kesadaran akan norma bahasa. Faktor eksternal bahasa yang terakhir ialah tahap pemerolehan. Berdasarkan tahap pemerolehannya dapat dibedakan dengan bahasa ibu, bahasa pertama, dan bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya, dan bahasa asing. Penanaman bahasa ibu dan bahasa pertama adalah mengacu pada satu sistem linguistik yang sama. Yang disebut bahasa ibu adalah satu sistem linguistik yang pertama kali dipelajari secara alamiah dari ibu atau keluarga yang memelihara seorang anak. Bahasa ibu lazim juga disebut bahasa pertama atau B1 karena bahasa itulah yang pertama-tama dipelajarinya. Kalau kemudian si anak mempelajari bahasa lain yang bukan bahasa ibunya, maka bahasa lain yang dipelajari itu disebut bahasa kedua atau B2. Andai kata si anak mempelajari bahasa lainnya lagi disebut bahasa ketiga atau B3. Begitupun selanjutnya ada kemungkinan si anak belajar bahasa keempat, kelima, dan seterusnya.